Ini adalah sebuah kisah yang menceritakan seorang gadis pemberani yang nekat melawan dukun santet. Meski dengan susah payah akhirnya gadis ini bisa mengalahkan dukun santet. Cerita yang menegangkan dan enak didengarkan. Rina selalu mendengar cerita tentang dukun santet yang tinggal di hutan yang terletak beberapa kilometer dari desanya. Konon, dukun itu memiliki kekuatan hitam yang sangat kuat dan bisa mengirimkan penyakit atau malapetaka kepada siapa saja yang ia inginkan. Meskipun sebagian besar warga takut untuk membicarakan hal itu, Rina merasa ada sesuatu yang sangat mengganggu di balik semua kejadian aneh itu. Ia tidak percaya begitu saja pada cerita-cerita itu, tetapi rasa penasaran dan perasaan bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi membuatnya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Suatu hari, Rina mendengar dari ibunya bahwa neneknya yang tinggal di desa sebelah tiba-tiba jatuh sakit parah. Dokter-dokter yang datang tidak bisa menemukan penyebabnya. Setelah beberapa minggu, kondisi neneknya semakin memburuk, dan akhirnya, nenek itu meninggal dunia dengan wajah yang tampak sangat menderita. Sebelum meninggal, neneknya sempat berbisik tentang sesuatu yang gelap yang menghantuinya. Rina merasa ada yang janggal dengan kematian neneknya, dan ia mulai menghubungkan kejadian itu dengan desas-desus tentang dukun santet yang kerap dibicarakan orang-orang di desanya. Rina memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Pada malam hari, ketika semua orang tertidur, ia diam-diam pergi ke rumah seorang tetangga yang dikenal cukup berani dan sering berbicara tentang hal-hal gaib. Namanya Pak Lurah, seorang pria tua yang tinggal di ujung desa. Pak Lurah mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan kepada Rina. "Kamu benar, Nak, ada seorang dukun hitam yang bernama Kisuro, yang tinggal di hutan. Dia memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Konon, dia sudah lama berkelana untuk mencari ilmu santet, dan dia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan orang-orang di desa ini. Orang yang terkena santetnya akan merasa sakit, terperangkap dalam mimpi buruk, dan akhirnya mati dengan wajah penuh penderitaan." Rina merasa tubuhnya kaku mendengar cerita itu. Ia tahu, meskipun banyak yang takut, ia harus mencari cara untuk menghentikan Kisuro dan melindungi desanya. Pada suatu malam, dengan tekad bulat, Rina memutuskan untuk pergi ke hutan dan mencari Kisuro. Ia mengumpulkan keberanian dan membawa beberapa alat untuk perlindungan diri, garam, air suci, dan sebatang kayu yang sudah dipotong oleh ayahnya sebagai tongkat perlindungan. Sebelum berangkat, ia meminta izin kepada orang tuanya dengan alasan ingin mencari jawaban tentang penyakit yang menyerang neneknya. Orang tuanya tentu saja sangat khawatir, tetapi Rina meyakinkan mereka bahwa ia akan berhati-hati. Perjalanan Rina menuju hutan sangatlah menegangkan. Hutan itu terkenal sangat lebat dan gelap, bahkan pada siang hari sekalipun. Malam itu, hutan terasa semakin menakutkan, dan suara-suara aneh terdengar dari setiap sudut. Rina berjalan dengan hati-hati, berusaha mengikuti jalur setapak yang sudah lama tidak digunakan. Setelah beberapa jam berjalan, ia mulai merasa kelelahan, namun tiba-tiba ia melihat sebuah rumah tua yang sangat terpencil, terletak di tengah-tengah hutan. Rumah itu tampak sangat usang, dengan dinding kayu yang hampir rapuh dan jendela yang tertutup rapat oleh dedaunan. Rina merasa ada sesuatu yang mengundangnya untuk mendekat. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju rumah itu. Begitu ia mendekat, pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, seperti ada yang menunggunya di dalam. Di dalam rumah, suasana terasa sangat gelap. Hanya ada cahaya redup dari beberapa lilin yang menyala di atas meja kayu. Di sudut ruangan, duduk seorang pria tua dengan wajah yang sangat pucat. Matanya tampak kosong, dan rambutnya panjang serta kusut. Itu adalah Kisuro, sang dukun santet yang selama ini menakuti desa. "Selamat datang, gadis pemberani," kata Kisuro dengan suara serak dan berat. "Kau datang mencari jawaban, bukan?" Rina mengangguk dengan tegas, meskipun hatinya berdebar. "Saya tahu kamu yang bertanggung jawab atas semua penderitaan di desa saya. Saya datang untuk menghentikanmu." Kisuro tertawa pelan, suaranya terdengar sangat mengerikan. "Kau memang pemberani, tapi apakah kau tahu betapa besar kekuatan yang aku miliki? Ini adalah kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh orang biasa seperti dirimu." Dengan gerakan cepat, Kisuro mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Rina merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ia merasa seperti terperangkap dalam suatu energi yang sangat kuat, yang mencoba menyeretnya ke dalam kegelapan. Namun, Rina tidak mundur. Ia memegang erat tongkat kayu yang dibawanya dan mengucapkan mantra perlindungan yang diajarkan oleh ayahnya sejak kecil. "Aku tidak takut padamu."
Serunya dengan penuh tekad. Kisuro mendengus dan melambaikan tangannya sekali lagi. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam muncul di sekitar Rina, mencoba mencekiknya dan menariknya ke dalam kegelapan. Namun, Rina segera menyebarkan garam yang dibawanya dan menyiramkan air suci di sekelilingnya. Cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul, mengusir bayangan-bayangan itu. Ini tidak akan cukup, gadis bodoh. Kisuro berteriak marah. Rina tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ia harus mengalahkan Kisuro agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban. Dengan tekad yang lebih kuat, Rina mengangkat tongkat kayu dan mengarahkan ujungnya ke arah Kisuro. Kisuro, aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan kekejamanmu. Kekuatanmu datang dari kegelapan, tetapi aku datang dengan cahaya yang akan menghancurkanmu. Rina mengucapkan mantra terakhir yang diajarkan oleh neneknya, sebuah mantra kuno yang dapat mematahkan kekuatan hitam. Dengan seketika, Kisuro terjatuh, tubuhnya bergetar hebat, dan energi gelap yang mengelilinginya mulai menghilang. Wajah Kisuro terlihat sangat menderita, dan dengan satu teriakan keras, ia akhirnya terjatuh ke tanah, tak bergerak lagi. Rina berdiri dengan napas terengah-engah, tubuhnya lelah, tetapi hatinya merasa lega. Kisuro, sang dukun santet yang selama ini menakutkan desa, akhirnya tak berdaya di hadapannya. Rina mengumpulkan keberanian untuk meninggalkan rumah itu dan kembali ke desa. Sesampainya di desa, Rina disambut oleh orang tuanya yang sangat khawatir. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di hutan, tetapi mereka melihat perubahan besar pada Rina, sebuah aura kekuatan dan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Desa itu akhirnya kembali damai. Tidak ada lagi penyakit misterius, tidak ada lagi kejadian aneh yang menakutkan. Warga desa mulai menghormati Rina sebagai gadis pemberani yang telah menyelamatkan mereka dari teror Kisuro. Namun, bagi Rina, petualangan itu bukan hanya tentang mengalahkan dukun santet, tetapi juga tentang menemukan keberanian dalam dirinya sendiri untuk menghadapi kegelapan, baik di luar maupun dalam hatinya.